Rambu tahun 2016 memimpin Kabupaten Asmat. Asmat hanya punya 19 distrik. 8 tahun berjalan di akhir masa jabatan, hari ini Asmat 25 distrik. Itu artinya 8 tahun kepemimpinan kami memikirkan 6 distrik baru tambahan. 6 distrik tambahan itu adalah tahun 2016 kami memikirkan 4 distrik. Pertama distrik Aswi, pemekaran dari distrik Fayid. Kedua distrik Auyu, pemekaran dari distrik Aib. Ketiga distrik Jutu, pemekaran dari distrik Suator. Keempat distrik Korowai Bulano, pemekaran dari distrik Golf Brasa. Tahun 2020 kemarin kami tambah lagi 2 distrik. Distrik Sorep, pemekaran dari distrik Akap. Dan yang terakhir distrik Tongor Birip, pemekaran Suru. Ini bukti, bukan janji. Bukti bahwa kami sudah berbuat sesuatu untuk masyarakat dan daerah ini. Betul saudara-saudara? Yang sebelah ini hanya bicara janji saja. Bicara janji, tapi tidak ada bukti. Bicara pemekaran kampung. Tahun 2016 kami buat pemekaran kampung. Tahun 2015 Kampung Cemoro hanya ada 1 kampung. Hari ini Kampung Cemoro mekar jadi 4 kampung tambahan, jadi 5 kampung. Kami kasih. Pertama Kampung Tamor, kedua Satoyot, ketiga Airo, keempat Mausi, kelima Cemoro sebagai kampung induk. Itu bukti bahwa kami melakukan sesuatu, bukan hanya janji. Bicara pemekaran kabupaten, kalau pemekaran kabupaten dan provinsi itu kewenangan pembuat undang-undang. Karena pemekaran kabupaten ditetapkan dengan undang-undang, sama seperti pemekaran provinsi. Yang berhak atau memiliki kewenangan membuat undang-undang itu presiden, pemerintah dan DPR RI. Kalau bicara pemekaran kampung, pemekaran distrik, maka kewenangannya ada pada bupati dan DPR kabupaten, bukan DPR provinsi. Kalau bicara pemekaran kabupaten, dorang juga bicara ini. Saya mau bilang dorang tidak ada bukti. Saya dengan Noel bersama tim kami ada buktinya. Provinsi Papua Selatan ini bukti. Saksi dan bukti. Kami adalah pelaku sejarahnya. Dan provinsi ini adalah saksi sejarah buah perjuangan kami. Tahun 2002 ketika Merauke memperingati ulang tahun ke-100, Bapak John Glubagepse bilang, saya akan membentuk Provinsi Papua Selatan. Dia mencetuskan ide ini. Tahun 2007 kami rapat di Merauke. Di kafe namanya Cafe Bella Vista. Saya hadir di situ, 4 ketua DPR hadir dan 4 bupati hadir. Bapak John Glubagepse bilang, sebelum saya punya masa jabatan habis, provinsi ini sudah ada. Pak itu ada berjuang sampai dia punya masa jabatan habis, barang tidak selesai. Gagal. Orang bentuk tim lagi, gagal. Tahun 2019, 4 bupati di Papua Selatan dan 4 ketua DPR memilih saya sebagai ketua tim pemekaran Papua Selatan. Dan kami hanya kerja butuh 3 tahun untuk buat barang ini jadi. 3 tahun. Jadi orang mau bicara apa? Kalau sekedar janji, semua orang bisa berjanji. Tapi yang membuktikan pemimpin yang benar itu pemimpin yang punya bukti. Betul tidak saudara-saudara? Betul tidak saudara-saudara? Yang duduk saya minta berdiri, buktikan bahwa kita masih punya semangat. Itu. Jangan kalah dengan cuaca. Kita orang-orang militan tidak pernah kalah dengan cuaca. Mau hujan mau panas kita lawan. Ya. Militansi itu membuktikan bahwa kita punya tekad untuk menang. Kita hadir di sini untuk menang.
Jangan hanya karena nasi bungkus makan lalu mengantuk. Itu kan salah juga. Yang bagian itu namanya fisik lemah. Memang habis makan nasi bungkus harus kapak dulu sedikit, tapi kapak tidak ada. Gitu. Jadi ya sudah, tidak apa-apa toh. Ini yang saya mau sampaikan. Kalau cuma janji, semua orang bisa berjanji. Anak kecil juga bisa berjanji. Anak-anak SD yang baru tahu pacaran baku janji juga. Nanti kita terus hidup saya mati ya. Sampai besar ketemu yang lain, castingnya yang ini. Janji, oh janji palsu saja. Betul toh? Yang itu banyak. Termasuk orang yang ada janji-janji ini. Itu menyambut pemekaran, kita mesti berjuang bersama-sama. Pilihlah pemimpin yang sudah teruji. Pilihlah pemimpin yang punya bukti. Dan di Kabupaten Asmat, pasangan calon Safanman teruji, terbukti, dan berpengalaman. Setuju saudara-saudara? Setuju saudara-saudara? Sudah mengantuk kah? Hah? Sudah mengantuk apa? Kalau begitu kita coba jelian dulu, bisa kah? Semua berdiri, angkat tangan. Yang masih duduk berdiri supaya tidak. Kalau masih duduk nanti mengantuk. Berdiri. Angkat tangan. Kalau saya bilang Safanman, jawabnya lanjutkan. Bisa saudara-saudara? Safanman, Safanman, Safanman. Jawabnya lanjutkan. Jangan kau balas lagi Safanman. Terlalu semangat mungkin. Memang nama ini bagus. Tapi ya begitu sudah. Safanman. Safanman. Lanjutkan. Safanman. Lanjutkan. Nomor 1. Menang. Nomor 1. Menang. Nomor 1. Menang. Nomor 1. Menang. Terima kasih. Berkaitan dengan visi dan misi ini, tema besar yang diusung oleh saya dengan Bapak Yoel adalah keberlanjutan. Kenapa keberlanjutan ini penting? Kenapa keberlanjutan ini penting? Tahun 2003 kita pemekaran. 2004 seperti Kak Edo tadi bicara, kita memilih DPR yang pertama kali. Lepas dari Kabupaten Merauke. 2005 kita pilih bupati definitif yang pertama kali. Jadi kalau hitung dari 2004 sampai 2024, lebih kurang kita sudah berpemerintahan sendiri. Lepas dari Merauke sudah 20 tahun kita berpemerintahan sendiri. Betul ya? Selama 20 tahun Kabupaten Asmat lepas dari Merauke, kita hanya punya 2 bupati definitif. Pertama itu Bapak Yuven Biakai, Bupati Asmat periode 2005 sampai 2015. Dan yang kedua Bapak Elisa Kambu, Bupati Asmat 2016 sampai 2024. Bandingkan dengan saudara-saudara kita, tetangga dekat kita, Kabupaten Mapi dan Bovendigul, yang sama-sama mekar dari Merauke. 20 tahun kita berpemerintahan. Kabupaten Mapi misalnya, kita punya saudara-saudara di sebelah ini. Selama 20 tahun berpemerintahan, mereka punya 4 bupati yang berbeda. Bovendigul juga begitu. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya Asmat menganut konsep keberlanjutan, sementara saudara kita di sebelahnya tidak. Dulu Bupati Mapi sama Bapak Yumame, 5 tahun kemudian tidak mau lagi pilih siapa? Kaisma. 5 tahun kemudian ganti lagi pilih Osok. 5 tahun lagi pilih Rito Agawemu. Bupati pertama Bapak Yumame bangun kantor bupati. Bupati kedua karena tidak mau pakai kantor bupati itu, dia bangun sendiri lagi kantor bupati. Bupati ketiga dia tidak mau pakai 2 kantor itu, dia bangun lagi kantor bupati sendiri. Waktu bupati keempat terpilih, bingung karena ada kantor bupati di Mapi. Mau pakai yang mana? Ini betul, bukan. Hari ini kalau saudara-saudara ke KEPI ada 3 kantor bupati yang pernah dibangun.
Bupati keempat pilih salah satu kantor dan 2 kantor jadi hutan. Hutan tutup, alang-alang tutup, Sisimi tutup. Ini marah. Jadi masalahnya apa? Masalahnya adalah kerugian rakyat Mapi. Karena APBD dibuang untuk program yang sama berulang kali, yang sebenarnya tidak perlu. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada keberlanjutan. Ketika Kaisma menggantikan Osok, Kaisma bukan bagian dari pemerintahan Yumame. Begitu juga ketika Osok menggantikan Kaisma, dia bukan bagian dari pemerintahan. Lalu bikin program sendiri, mulai lagi dari nol. Perbedaannya dengan Asmat, kami menerapkan keberlanjutan. Ketika Bapak Yuven selesai di tahun 2015, Bapak Elisa Kambu dan saya ganti Bapak Yuven. Kami adalah bagian dari pemerintahan Bapak Yuven. Waktu Bapak Yuven periode pertama, Bapak Elisa Kambu itu adalah kepala Bawasda, sekarang inspektorat namanya. Bapak Yuven periode kedua, Bapak Elisa Kambu adalah sekdanya. Itu yang terjadi. Karena Bapak Elisa Kambu adalah sekda dan saya adalah ketua DPR. Kami tahu program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Yuven. Kami tahu program-program yang sudah direncanakan pada zaman Bapak Yuven. Karena itu ketika Bapak Yuven selesai dan kami menggantikan Bapak Yuven, kami tidak mulai sesuatu dari nol, kami melanjutkan apa yang sudah beliau kerjakan. Sebagai contoh, waktu Bapak Yuven selesai di periode kedua, jembatan beton dalam Kota Agats ini 2,8 km. Kami tidak memulai sesuatu yang baru. Saya dan Bapak Kambu melanjutkan apa yang sudah Bapak Yuven kerjakan. Hari ini kalau ukur jembatan beton dalam Kota Agats lebih kurang 12.000 kilometer. 12,5 km dalam jembatan kayu sudah hampir habis, tinggal sedikit lagi kita selesaikan. Di zaman Bapak Yuven sudah merencanakan dalam RPJP, rencana pembangunan jangka panjang daerah, bahwa setelah membangun jembatan beton di ibu kota kabupaten akan juga dibangun jembatan beton di ibu kota distrik. Waktu beliau selesai, jembatan beton di distrik belum dikerjakan. Saya dengan kamu melanjutkan itu dan kami kerjakan. Sekarang bisa lihat bukti di distrik-distrik sudah banyak jembatan beton. Betul tidak saudara-saudara? Itulah pentingnya keberlanjutan. Kalau pilih baru, pilih orang yang bukan bagian dari pemerintahan, pilih orang yang dari luar baru sama sekali, mereka yang membuat sesuatu dari nol. Dan kabupaten ini bisa kehilangan arah. Kabupaten ini bisa kehilangan momentum. Dan kita bisa salah jalan dan tersesat. Betul saudara-saudara? Inilah pentingnya keberlanjutan. Selama 2 periode menjabat, Bapak Kambu dan saya, kami sudah mencapai hal-hal baik. Kami sudah melakukan banyak hal pembangunan, terutama bidang infrastruktur. Di antara hal-hal yang sudah kita kerjakan, banyak hal sudah selesai. Tapi banyak hal yang belum selesai dan mesti dilanjutkan dan diselesaikan. Karena itu keberlanjutan ini menjadi penting, supaya momentum ini kita jaga, supaya arah pembangunan ini tidak salah arah. Betul saudara-saudara? Setuju saudara-saudara? Nah itu, untuk menuju ke depan kita butuh kebersamaan, dan tidak ada pilihan lain selain Savanman. Hanya Savanman yang bisa melanjutkan momentum ini. Hanya Savanman yang bisa melanjutkan program-program yang sudah dikerjakan selama 20 tahun terakhir ini. Karena kami adalah bagian dari pemerintahan sebelumnya. Ini yang perlu saya jelaskan kepada saudara-saudara tentang pentingnya keberlanjutan. Yang ketiga, ini saya sudah ngomong di mana-mana. Program ketiga yang akan kami kerjakan, kami namanya Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Kampung. Tahun ini saya dan Bapak Yoel memenangkan pemilihan kepala daerah. Tahun depan kami dilantik. Maka program pertama kita adalah peningkatan kesejahteraan aparatur kampung. Gaji aparat kampung akan kami naikkan seluruh Asmat. RT RW kami kasih gaji. Ya. Hansip dan Linmas selama 8 tahun terakhir terima gaji 500.000 per bulan.
Thomas Epe Safanpo dan Joel Mangga Brokas sampaikan di sini. Mulai tahun 2025 gaji Hansip dan Thomas 1 juta per bulan, naik 100%. Ketua dan anggota Bamuskam gajinya kita naikkan semua. Kader-kader Posyandu, kader-kader kesehatan, gajinya kita kasih naik. Khusus untuk kepala kampung, sejak tahun 2010 peraturan bupati menetapkan di luar komponen gaji, kepala-kepala kampung menerima komponen penghasilan yang namanya tunjangan operasional kepala kampung 1 tahun 10 juta, betul ya? Thomas Safanpo jadi bupati, Joel Mangga Pro jadi wakil bupati, tunjangan operasional kepala kampung seluruh Asmat kami naikkan 30 sampai 40 juta per tahun untuk seluruh kepala kampung. Tapi dengan catatan, tunjangan operasional kepala kampung naik, jangan kepala kampung tambah istri. Karena ada kepala kampung yang tunjangan operasionalnya 10 juta per bulan, istri sudah rangkai di belakang, baru sampai. Sebenarnya ada tidak larang, awan deh. Ada tidak larang, tapi kasihan anak-anak muda di kampung. Karena orang jadi bujangan-bujangan karet karena perempuan-perempuan muda semua kepala kampung yang susun dari belakang begini panjang. Di antara yang tertawa ada pelaku-pelakunya, ada tertawa juga di sini. Dulu ada saya punya kakak, dia belum jadi kepala kampung, dia punya istri 1. Jadi kepala kampung 6 tahun. Dulu kan undang-undang periode kepala kampung itu 6 tahun. Satu periode, betul toh? Di akhir masa jabatan dia punya istri 6. Rupanya tiap tahun dia tambah satu sampai 6. Maka lebih berbahaya saat ini kalau tidak dibatal. Sekarang ini kepala kampung masa jabatannya 8 tahun. Kalau tiap tahun tambah 1, nanti di akhir masa jabatan 8. Anak kepala kampung jangan tertawa. Kau juga ini tersangka pelaku. Mana gitu, kasih dia patah leher saja. Begitu. Tapi tidak apa-apa, wakil bupati ini kan pendeta toh. Nanti saya buat suruh dia pakai, kita bikin peraturan bupati pakai pasal Alkitab. Kepala kampung tapi dilarang tambah istri karena Lukas pasal sekian ayat sekian melarang. Bisa toh? Bisa. Kalau melanggar nerakalah tempatnya, begitu. Yang keempat, ini program yang akan kita kerjakan. Saya sudah bicara di debat. Program pelestarian seni ukir dan budaya Asmat. Ya urus. Kita akan membuat event-event khusus di kabupaten ini di luar pesta budaya sebagai upaya pelestarian seni ukir Asmat. Maaf Pak Peter, awu amsum pakai mit. Jimin cuma kerasnya suku mah, awu amsum pakai. Dia tak amsum. Wow mau pakai mit. Kita juga akan membangun, merenovasi galeri yang ada untuk pemasaran seni-seni ukir yang bagus di situ. Di luar Kabupaten Asmat, saya menjanjikan kepada para pengukir dan tua-tua adat, jika ada event-event pameran kebudayaan di Bali atau di Jakarta, saya yang Bapak Yoel akan pastikan delegasi Asmat akan berangkat pameran di sana, bukan hanya di Agats. Kalau acara event-event kebudayaan itu dilakukan setiap tahun, kita berangkat setiap tahun pergi ke sana. Bagi para pengukir dan tua-tua adat, supaya orang luar tahu Asmat.
akan kita lakukan. Ini penghargaan bagi kepada para seniman, seni ukir Asmat. Nah. Ada tambah aram Bali Bamburin. Bali jursut nak pembir. Ini mas Ju maaf ma. Bali cepat betewetin. Ini mana dewa? Di luar itu, kami juga menjanjikan kepada para pengukir seniman-seniman Asmat, kalau dalam 5 tahun kepemimpinan kami ada pameran kebudayaan di Jerman, saya pastikan para pengukir Asmat, tua-tua data Asmat berangkat kami bawa ke Jerman untuk pameran di Jerman, di Eropa. Saya akan meneruskan program yang pernah dilakukan oleh almarhum Bapak Bupati Yuven Biakai. Ini bagian dari keberpihakan supaya budaya ini tetap lestari. Ya. Pasti kami lakukan. Kalau pameran itu hanya 2 tahun sekali, setiap 2 tahun kita berangkat ke Jerman. Saya bawa delegasi. Ini juga penghargaan kepada mereka yang telah menjaga dan merawat seni ukir kebudayaan Asmat. Penting. Di luar itu, kepada tokoh-tokoh agama, selama 8 tahun kepemimpinan saya dan Bapak Elisa Kambu, setiap tahun kami memberangkatkan tokoh-tokoh agama Katolik maupun Kristen. Kami berangkatkan ke Tanah Suci Yerusalem untuk ziarah rohani. Setiap tahun. Para pastor pendeta sudah berangkat. Tapi ternyata setelah 8 tahun banyak yang belum pergi. Banyak dewan-dewan stasi, dewan-dewan paroki, para pewarta firman, hamba-hamba Tuhan yang belum dapat kesempatan untuk ke Tanah Suci. Hari ini saya berjanji, Thomas Savanpo Bupati, Joel Mangga Pra Wakil Bupati, setiap tahun para hamba Tuhan akan kami ajak ziarah rohani ke Yerusalem sebagai penghargaan pemerintah kepada para tokoh agama. Kepada saudara-saudara kita tokoh-tokoh muslim, program umroh yang selama ini kita laksanakan juga akan tetap kami lakukan sampai akhir masa jabatan 2029. Semua tokoh agama yang tukang bikin dosa ini tidak boleh ke Yerusalem, karena Yerusalem itu tanah suci, begitu. Dosa itu orang ilmu berat tidak boleh, agama larang, begitu. Kalau Bali ya tidak apa-apa, kakak pergi ke Bali, nah, begitu. Tapi tanah suci tidak boleh karena dosa banyak. Jadi kesempatan ini saya mau kasih tahu kepada hamba-hamba Tuhan, para pastor, para pendeta, dewan-dewan paroki, dewan-dewan stasi, hamba-hamba Tuhan, para pewarta yang belum mendapatkan kesempatan ziarah rohani ke tanah suci di Yerusalem. Hari ini saya berjanji, kamu akan pergi. Ya. Bagi saudara-saudara kita yang muslim, para ustadz, para imam muda yang belum mendapatkan giliran umroh ke tanah suci Mekah, kamu akan pergi, kamu akan diberangkatkan dari APBD. Bupati dan wakil bupati akan melakukan itu sebagai penghargaan bagi mereka yang telah menjaga umat Tuhan di tanah ini. Ini penghargaan. Yang bicara begini ada orang lain kah? Tidak ada toh? Cuma Savanman saja toh? Nah, kalau begitu kamu mau pilih yang lain bikin apa? Tanggal 27 November pilih nomor berapa? Oh, yang di belakang masih duduk itu. 27 November pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Savanman! Kurang konsentrasi berarti. Konsentrasi ke Bali saja karena Savanman! Kurang semangat. Harus semangat. Sudah sore tidak panas ini. Bisa toh?
Biar rokok tidak ada, napas tidak boleh putus. Ya toh? Safarman! 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 Nomor 1! Nomor 1! Nomor 1! Nomor 1! Sementara begitu dulu, Kak.